Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita utama tadi merupakan salah satu informasi yang akan menemani Anda dalam kabar Purworejo kali ini. Bersama saya Meta Diani, inilah kabar Purworejo selengkapnya. Desa Bagelen tawarkan paket wisata religi bagi masyarakat. Hal ini disiapkan dalam rangka penilaian desa wisata dan Pokdarwis pada Lomba Gelar Pokdarwis Kabupaten Purworejo 2022. Menjadi salah satu desa dalam rangkaian penilaian desa wisata dan Pokdarwis, sebelum penetapan surat keputusan Bupati tentang desa wisata, Desa Bagelen yang memiliki berbagai potensi wisata di desanya menawarkan paket wisata religi dipadukan dengan wisata alam dan budaya. Sebelum ditetapkan, beberapa desa terpilih harus lolos dalam uji paket wisata yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Dalam rangka uji paket wisata, Dian Pravitasari, pemandu wisata Desa Bagelen, menyampaikan beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Bagelen, antara lain wisata religi Petilasan Sunan Geseng, Makam Nyai Bagelen, Masjid Santren Kiai Baidowi, dan Masjid Sunan Geseng. Selanjutnya wisata alam Watu Gubuk dan Watu Tumpang, wisata edukasi kategori UMKM yang meliputi gula Jawa dan gula kristal, wisata edukasi kerajinan kayu dan bambu, serta wisata edukasi kategori budaya, Jaran Kepang dan Solawat Jowo. Paket wisata ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, yaitu Pokdarwis Paduga, dan dikemas dalam paket wisata. Perkenalkan, nama saya Dian, saya pemandu dari Pokdarwis Paduga, wisata Desa Bagelen. Kenapa sih harus datang ke Bagelen? Ya, Bagelen itu salah satu desa yang punya wisata religi. Kita identik dengan wisata religi. Terus nanti ke Bagelen kemana aja ya? Ke Bagelen bisa ke Petilasan Sunan Geseng, bisa ke Masjid Santren Baidowi, ke Nyai Pesarian Bagelen, kemudian ke Masjid Sunan Geseng. Sebelum mengunjungi seluruh destinasi wisata, wisatawan akan langsung disambut dengan welcome dance, welcome drink, dan welcome snack. Di saat makan siang, wisatawan disuguhkan dengan nasi berkat khas Desa Bagelen. Perjalanan wisata akan didampingi dengan guide yang memberikan penjelasan singkat terkait destinasi yang akan dikunjungi. Di masing-masing destinasi juga terdapat masing-masing juru kunci maupun takmir yang akan memberikan informasi terkait wisata religi tersebut. Harga paket wisatanya pun sangat terjangkau. Melalui uji paket wisata itu, Endah Hana Rosanti SIP MSI, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Kabupaten Purworejo, menyampaikan pihaknya akan membantu dalam menjualkan atau mempromosikan wisata sesuai dengan paket wisata yang ditawarkan. Ada pula evaluasi dari setiap uji paket wisata agar pengelola wisata dapat memberikan kesatuan utuh dalam pembuatan ataupun perencanaan harga paket wisata. Sebenarnya kita mengajak teman-teman Pokdarwis untuk mulai bisa membuat paket wisata. Paket wisata berarti kesatuan utuh dari semua potensi yang ada, terus mulai bisa menghitung harga, kemudian harga tersebut sudah termasuk fee untuk semua komponen yang terlibat, baik masyarakat maupun Pokdarwis itu sendiri. Nanti akan ketemu harga jualnya berapa. Kemudian dari dinas nanti akan mulai ikut menjualkan, ikut mempromosikan sesuai dengan paket wisata yang mereka tawarkan. Terkait dengan fasilitas dan amenitas mungkin apakah sudah mumpuni untuk dipromosikan? Sebenarnya kalau fasilitas di desa wisata itu yang paling utama adalah selain infrastruktur juga yang penting ada fasilitas untuk homestay dan juga untuk kulinernya, kemudian kepemanduan itu sendiri. Dari harga paket yang ditawarkan itu sudah lengkap dengan pemandu, terus makan minum, welcome drink, welcome snack, makan siang, kemudian juga dengan shuttle, karena dari destinasi satu ke destinasi lain sudah dengan shuttle yang disediakan oleh pengelola. Terkait fasilitas, Endah menambahkan hal yang paling utama dari desa wisata selain infrastruktur juga adanya homestay, kuliner, dan kepemanduan atau guide.
Harapannya Desa Bagelen yang merupakan rintisan baru dapat terus fokus dan meningkatkan branding wisata religinya, sehingga desa ini dapat menjadi pilihan wisata religi untuk masyarakat atau wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Purworejo. Dari total 53 desa dalam kategori desa wisata yang sudah ber-SK dan pengajuan desa wisata, Desa Bagelen juga terpilih dalam 10 desa wisata dalam lomba gelar Pokdarwis. Desa lainnya yang sudah ber-SK adalah Desa Telogoguo, Desa Pandanrejo, Desa Somongari, Desa Kaligono dari Kecamatan Kaligesing, dan Desa Karangrejo, Kecamatan Loano. Sedangkan yang belum ber-SK adalah Desa Gunung Wangi dan Desa Ngadirejo dari Kecamatan Kaligesing. Selain itu ada Desa Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, dan Desa Tunjungan, Kecamatan Ngombol. Jangan lupa untuk main ke wisata Desa Bagelen ya, nanti bisa ketemu saya loh. Tim Humas Purworejo melaporkan. Layanan darurat 112 dan aplikasi Larisi Purworejo diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Bupati Purworejo. Layanan darurat 112 dan aplikasi Larisi Purworejo yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan PT Jasnita Telekomindo dan PT Nusa 1 Inti Arta selaku pihak ketiga akhirnya diresmikan. Peresmian layanan dan aplikasi itu dilaksanakan dengan kegiatan Critical Voice Point oleh Bupati Purworejo RH Agus Bastian SEMM bertempat di Pendopo Kabupaten Purworejo, Selasa 4 Oktober 2022. Dalam laporannya, Kepala Dinkominfo Satsandi Yudi Agung Prihatno SSTP MM mengatakan tema kegiatan CVP kali ini adalah transformasi digital menuju Purworejo Smart City. Hal ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi komponen Smart City di Kabupaten Purworejo berupa layanan darurat 112 dan aplikasi Larisi Purworejo yang merupakan program unggulan Bupati Purworejo. Smart City. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati bersama DPRD juga telah menetapkan Perda nomor 6 tahun 2022 tentang Purworejo Kabupaten Cerdas. Salah satu implementasinya hari ini insya Allah akan di-launching 2 layanan kepada masyarakat berupa layanan kedaruratan call center 112 yang kita kembangkan bersama PT Jasnita Telekomindo, tentu saja dengan dukungan Kemenkominfo, kerja bersama BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar. Aplikasi yang kedua yang akan di-launching pada kesempatan kali ini adalah aplikasi Larisi Purworejo yang kita kelola bersama Doku dalam upaya menciptakan kemudahan transaksi melalui cashless ecosystem, jadi transaksi tanpa uang tunai. Layanan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan dan penanganan semua kejadian gawat darurat. Layanan ini bekerja sama dengan pengembang layanan PT Jasnita Telekomindo Jakarta menggunakan jalur telepon tidak berbayar. Penyelenggaraan layanan darurat 112 digunakan untuk penanganan kedaruratan seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, kesehatan, darurat medis, gangguan ketertiban dan keamanan, juga kedaruratan yang lain. Sedangkan aplikasi Larisi Purworejo dikembangkan bersama PT Nusa 1 Inti Arta Jakarta berupa aplikasi dengan platform dompet uang elektronik sejenis OVO, GoPay, Oris, dan sebagainya. Aplikasi yang dapat diinstal di Play Store ini digunakan sebagai sarana transaksi pembayaran secara online seperti pembayaran parkir, tiket wisata, paket wisata, pembayaran di berbagai toko, UMKM, juga berbagai macam pembayaran tagihan seperti telepon dan juga listrik. Hadir dalam acara itu Subkoordinator Renbang Infrastruktur Direktorat Pengembangan Pita Lebar Kemenkominfo, Agung Setio Utomo Esos, analisis kebijakan ahli pertama Agus Joko Sudiarto, akun eksekutif PT Jasnita Telekomindo Tbk, Rusdan Winanda AMD,
dan Vice President SME Product and Tech PT Nusa 1 Inti Arta Rahma Fitria Kandini. Selain itu, CVP juga dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Purworejo, kepala OPD, pelaku UMKM, perajin batik, pengusaha kuliner, jurnalis, dan tamu undangan lainnya. Agung Setio Utomo Esos mengungkapkan, Kemkominfo telah berkoordinasi dengan semua penyelenggara telekomunikasi, operator seluler untuk membuka layanan 112 di Kabupaten Purworejo. Hadirnya call center 112 tentu yang utama. Mulai saat ini masyarakat Purworejo apabila mengalami semua kejadian kedaruratan, baik pertolongan medis, bencana, pemadam kebakaran, termasuk nanti akan dikoordinasikan dengan teman Polres. Mulai saat ini, masyarakat Kabupaten Purworejo cukup menghafal satu nomor, yaitu 112. Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE berharap kepada semua pihak, utamanya para perangkat daerah, pelaku usaha, konsumen, dan semua stakeholder terkait untuk mensosialisasikan layanan darurat 112 dan aplikasi Larisi Purworejo. Untuk mendukung transformasi digital ini tentunya diperlukan upaya kita bersama, utamanya untuk mewujudkan suatu ekosistem yang baru yang apabila sudah terbentuk akan sangat memberikan kemudahan dan kenyamanan. Dapat kita bayangkan jika masyarakat melaporkan berbagai macam kejadian hanya melalui nomor 112 yang sangat mudah diingat dan tentunya juga akan cepat direspon seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau itu bisa dilakukan, emergensi itu sangat luar biasa. Agus Bastian menambahkan, dengan menggunakan layanan dan aplikasi 112, transformasi digital atau perubahan kebiasaan masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi segera terwujud dan memberikan berbagai macam kemudahan kepada masyarakat luas. Acara CPP kali ini juga mendapat dukungan dari Bank Jateng Cabang Purworejo berupa goodie bag bagi peserta dan dari PT Airmas Sinergi Informatika Semarang yang menyediakan tampilan video wall pada area panggung launching. Tim Humas Purworejo melaporkan. Jaga netralitas ASN jelang pemilu 2024, BKBSDM Kabupaten Purworejo adakan sosialisasi bersama Bawaslu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 pada Rabu 5 Oktober. Kegiatan yang bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Purworejo ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, dan perwakilan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Purworejo. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya strategis untuk mencegah atas pelanggaran disiplin ASN terkait dengan pemilu 2024. Dengan peserta 58 orang pejabat yang membidangi kepegawaian pada 42 perangkat daerah, serta 16 orang dari koordinator wilayah kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menjelaskan, seorang ASN harus bebas dari bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Birokrasi pemerintah akan kuat ketika ASN bersikap netral dari segala kepentingan karena ASN yang netral menjamin birokrasi yang kuat serta mendukung iklim demokrasi yang sehat dalam pemilu yang umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil. Dengan hal tersebut, saya minta agar seluruh ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Purworejo benar-benar menjaga netralitasnya. Jangan mengorbankan karir dan masa depan.
dengan melakukan tindakan yang melanggar asas netralitas maupun peraturan perundangan lainnya. Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Mulai tanggal 14 Agustus 2022, sudah dimulai pendaftaran peserta pemilu 2024. Netralitas ini berkaitan dengan kewenangan ASN, yaitu mengelola keuangan dan aset negara, menyusun kebijakan yang berdampak luas, dan menggunakan fasilitas negara. Selain itu juga berkaitan dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. ASN harus netral dalam pemilu 2024 dan tidak boleh tercatat keanggotaannya dalam partai politik, di mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo menyampaikan, sampai hari ini sudah ditemukan puluhan ASN yang terdaftar keanggotaannya dalam parpol. ASN dapat mengetahui status keanggotaan dalam parpol dengan mengecek pada website infopemilu.kpu.go.id. Tim Humas Purworejo melaporkan. Bagi pencinta bunga, jangan lewatkan mampir ke Desa Kalibungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Ada ratusan jenis hoya dari seluruh Indonesia yang bisa Anda jumpai. Berikut informasi selengkapnya. Anda pencinta bunga, sudah tahu belum kalau ternyata di Kabupaten Purworejo ada loh pembudidaya tanaman bunga yang unik dan hanya ditemukan di Kabupaten Purworejo saja. Namanya tanaman hoya, yaitu tanaman epifit dengan karakter menempel atau sejenis anggrek namun beda keluarga. Ratusan jenis hoya dari berbagai penjuru tanah air bisa didapatkan di Srikandi Hoya yang berlokasi di Desa Kalibungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Meski baru berjalan 3 tahun, di sini terdapat 14 spesies hoya endemi yang hanya diperoleh di Kabupaten Purworejo saja. Sri Susanti, si pembudidaya tanaman hoya Purworejo, menyampaikan salah satu spesies amicabilis, hoya endemi dari Purworejo yang paling digemari pencinta tanaman hoya, baik Nusantara maupun mancanegara. Ciri khasnya batang tanaman hoya ini tidak merambat. Bunganya unik seperti lonceng mini dengan warna kekuningan. Spesies ini sudah dikirim hingga ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Thailand, Ukraina, dan juga Singapura. Selain itu, beberapa tanaman hoya yang digemari antara lain hoya arpesi dan hoya macrophylla splash. Dengan keunikan pada daun dan bunganya, juga merupakan jenis hoya yang rajin berbunga. Tanaman hoya ini mudah perawatannya, hanya saja memang ada beberapa kendala, seperti adanya hama kutu putih ataupun hama ulat. Namun jangan khawatir, untuk mengatasinya cukup mudah. Jika terserang hama kutu putih, kita hanya perlu membersihkan akarnya saja. Kemudian direndam dengan fungisida dan media tanamnya disterilkan dengan direbus. Untuk hama ulat cukup disemprot dengan obat. Sedangkan untuk harga tanaman hoya cukup bervariatif, mulai dari harga ekonomis 25 ribuan hingga hoya langka dengan harga mencapai 5-8 juta rupiah. Hoya dijual secara online melalui marketplace dan sosial media. Untuk offline-nya bisa langsung datang ke lokasi budidaya, yaitu Hoya Srikandi yang beralamatkan di Desa Kalibungu, Kecamatan Bruno. Tim Humas Purworejo melaporkan. Bagaimana, Anda tertarik? Dan informasi dari Bruno tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Kabar Purworejo sepekan akan hadir setiap hari Jumat pukul 3 sore di channel YouTube Pemkab Purworejo. Saya Meta Diani beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.